Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan merilis sebuah video narasi yang berjudul Motivated Reasoning and Confirmation Bias ya. Jadi video ini dilatar belakangi oleh situasi negeri ini sebenarnya 10 tahun yang lalu sejak kontestasi pilihan presiden, di mana bangsa ini menjadi terpecah belah kelihatannya. Terpecah belah belum sih, tapi sebenarnya kita udah warning ya, saling serang di media sosial antar pendukung calon ya, bakal calon, dan ini sangat memprihatinkan ya. Jadi fenomena motivated reasoning dan confirmation bias ini saat ini semakin marak, makin muncul, makin menguat. Jadi saya ingin mengingatkan anak bangsa agar kita berhati-hati untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, karena kita bisa menjadi bangsa yang besar karena persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sejak jauh hari menyadari bahwa kita berbeda-beda, bersuku-suku, beragam-ragam budaya, dan bermacam-macam agama. Tetapi kita bisa sampai saat ini bertahan karena persatuan. Dan kelihatannya si ini makin kemari makin digoyang ya. Jadi saya menghadirkan video narasi ini untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita merawat persatuan dan kesatuan. Oke lah, mari kita lihat videonya. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una... Motivated Reasoning and Confirmation Bias. 10 tahun ke belakang saya mengamati dua fenomena yang cukup menarik. Fenomena itu tergambar jelas dalam media sosial. Fenomena ini amat mengkhawatirkan saya sebagai anak bangsa yang begitu mengagungkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan dasar Pancasila serta sebuah jargon yang selalu kita dengungkan bersama, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Fenomena ini dikenal dengan motivated reasoning dan confirmation bias. Motivated reasoning yaitu sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional, padahal semua itu hanyalah upaya mencari pembenaran atas suatu ide yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya termotivasi untuk membela atau menyerang ide tertentu, bukan mencari kebenaran secara jernih, dari pihak manapun kebenaran itu berasal. Maka kalau orang sudah mengeras sikapnya untuk sangat pro-anti partai politik tertentu, atau sudah terlanjur gandrung benci sama seseorang, maka orang akan cenderung mengalami motivated reasoning ini. Apapun pendapat orang lain yang dianggap musuh akan nampak salah di pikiran rasional. Karena memang itulah hebatnya otak, selalu bisa menemukan alasan rasional kenapa mereka salah, dan saya benar. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal-hal yang sifatnya netral tiba-tiba jadi nampak sebagai bukti dari kebenaran sikap ini. Confirmation bias bisa kita katakan kalau hati sudah dikuasai oleh cinta atau benci,
dan berketetapan, pokoknya saya pro ini, anti itu, kita akan cenderung meyakini kebenaran segala pendapat yang mendukung pendapat kita, dan mengabaikan segala argumen yang berlawanan dengan keyakinan kita. Kita jadi kehilangan akal sehat yang adil dan proporsional dalam menyikapi segala hal. Para psikolog menyebut kesesatan pikir yang mewabah akhir-akhir ini dengan istilah confirmation bias. Fenomena confirmation bias dan motivated reasoning ini sudah sangat jamak ditemukan di sekitar kita, bahkan kadang kita pun ikut jadi pelaku utamanya karena ketidakfahaman kita. Pada rentang 10 tahun belakangan dan ini juga efek negatif dari kehadiran media sosial. Di mana media digital ini tidak menyaring apapun yang diposting oleh penggunanya. Dan malangnya postingan yang tidak bertanggung jawab ini bisa dibaca oleh siapa saja baik yang berpendidikan maupun tidak, yang punya akal sehat maupun tidak. Dan ini mayoritas telah menjadi pertengkaran nasional. Karena hampir semua dari kita telah mengambil sikap untuk memilih partai tertentu, suka tokoh tertentu, punya agama, mazhab tertentu, bahkan mungkin menjadi anggota fanatik supporter klub sepak bola tertentu. Semua ini telah menjadikan kita secara otomatis mudah sekali terjebak dalam kesesatan pikir di atas. Yang paling menakutkan dari motivated reasoning confirmation bias ini adalah pelakunya seringkali tidak menyadari dan membela pendapatnya mati-matian sambil menghujat pendapat lain yang berbeda. Dan ini bisa dipicu oleh kelompok tertentu baik dari dalam maupun dari luar yang tidak suka negeri ini menjadi kuat. Banyak efek yang bisa terjadi dari hal kecil seperti perang mulut, bahkan di beberapa negara, terjadi genosida, dan perang saudara. Semuanya demi kepentingan untuk melemahkan sebuah bangsa sehingga mudah untuk dipecah belah dan akhirnya dikuasai, mulai dari penguasaan sumber daya alam sampai penguasaan penuh sebuah bangsa. Saudara-saudaraku, terutama kaum muda anak kandung Ibu Pertiwi, sangat penting bagi kita untuk memahami dua fenomena ini agar bisa menjadi pionir sebagai pemimpin pemersatu bangsa, apapun agama kalian, apapun pilihan politik kalian. Dengan memahami fenomena ini kalian mungkin menjadi orang-orang hebat pemersatu bangsa yang memungkinkan bangsa ini bangkit menjadi bangsa besar yang disegani. Bagaimana prakteknya? Ayo lihat situasi negara ini 10 tahun ke belakang, lakukan studi kecil saja, fahami hubungannya dengan motivated reasoning dan confirmation bias ini. Mari sama-sama belajar. Pertama, lakukan perubahan pemikiran untuk diri sendiri saja terlebih dahulu lalu renungkan impact yang terjadi 10 tahun belakangan. Saya memaparkan tulisan ini sebagai bahan diskusi maupun renungan untuk para patriot bangsa. Mari kita bersatu demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dengan lebih mengemukakan hal-hal yang bersikap positif dan produktif, ketimbang saling hujat dan caci yang menghabiskan energi dengan efek yang sangat buruk bagi generasi berikutnya. Ya, motivated reasoning and confirmation bias ya. Jadi memang kita sudah mulai hati-hati, tensi semakin meninggi. Tetapi kita harus ingat bahwa itu hanyalah sebuah proses demokrasi yang membuat kita dewasa. Mari kita menjalani demokrasi secara baik, secara tenang, secara riang gembira ya. Jangan sampai kita terpecah belah. Jadi confirmation bias dan motivated reasoning ini dalam satu sisi bisa alami sifatnya, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain atau katakanlah anasir-anasir lain untuk memecah belah bangsa ini. Karena kita ini adalah bangsa yang kaya, bangsa yang
apapun ada. Jadi memang menarik untuk dikuasai, terus terang aja ya. Secara geopolitik kita tahu bahwa perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam itu sangat masif belakangan ya. Kita ngelihat ada perang Rusia, kemudian manuver-manuver China ya di Kepulauan Spratly dan lain sebagainya. Jadi ya hati-hati, kita ini kuat jika kita bersatu. Kita ingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sahabatku sekalian, mari sama-sama kita rawat kerukunan kita, persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. Jangan terlalu bersemangat ya. Mari kita ikuti demokrasi dengan wajar-wajar saja. Baik, itu dulu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.